Selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan sudah tidak lagi bernafas pada 8 Juli 2025. Dan ini sudah hampir masuk sebulan, walaupun penyidik dari Polda Metro Jaya sudah merilis temuan sementara bahwa tidak ada orang lain yang terlibat dalam peristiwa ini, tapi masyarakat masih belum yakin kalau ini tidak ada unsur pidananya. Ada dua hal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pertama adalah terkait dengan salah satu akun Instagram yang memberikan informasi terkait bahwa rumah keluarga Daru di Yogyakarta yang berada di Bantul itu katanya diawasi oleh pihak berwajib. Maksudnya dijaga begitu. Maksudnya apa? Apakah benar atau enggak? Dan yang kedua kita akan bahas adalah terkait dengan plastik warna hitam dan juga rooftop yang menjadi tempat terakhir dikunjungi oleh mendiang Daru. Karena kedua aktivitas ini adalah aktivitas yang boleh dibilang aneh dan tidak atau sama sekali jarang dilakukan oleh mendiang. Kalau menurut Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, mengatakan bahwa hal-hal di luar kebiasaan itu adalah menjadi petunjuk yang sangat berharga. Walaupun kita tahu dari Pak Susno Duaji ada kecenderungan bahwa beliau ini lebih meyakini apa yang disampaikan dari penyidik bahwa tidak ada unsur orang lain atau unsur pidana di sini. Aku tangkapnya seperti itu, tapi ada beberapa statementnya yang menurut aku bisa kita challenge di sini. Oke, langsung aja yang pertama kita baca adalah dari Instagram nationalsecurity.id. Ini bukan akun resmi dari pemerintah Indonesia, kita nggak tahu siapa di balik ini, tetapi ini banyak sekali yang mention ke Instagram kok untuk dibahas, bahkan beberapa media juga merepost terkait dengan dugaannya seseorang yang ngaku katanya rumahnya itu dekat di area istrinya Pak Arya katanya. Saya bekerja di dekat rumah istri Pak Arya. Saya dan para tetangga merasa kasihan dengan beliau karena satu keluarga saat ini seperti dikurung di dalam rumah oleh pihak berwajib. Rumahnya dijaga ketat dengan dalih untuk melindungi mereka. Namun rumor yang beredar di sini, mereka sedang dibungkam agar tidak bersuara terkait meninggalnya Arya. Sebenarnya untuk status ini apakah benar atau tidak, kayaknya aku agak ragu teman-teman. Karena ada beberapa kolegaku yang merupakan wartawan ya di area Jogja. Aku sempat melihat mereka ditugaskan dari kantornya di Jakarta untuk standby di depan rumahnya mendiang di Bantul tersebut. Beberapa kolegaku ini sempat kayak ngebuat story gitu kan ya, standby dengan lokasi sekitar. Aku tidak melihat ada aparat kepolisian yang berada di sana. Kalaupun seandainya memang betulan ada, ini juga kan bukan berarti, mohon maaf ya, mereka dalam tanda kutip dibungkam, karena ada beberapa kali aku lihat dari media-media kayak TV One atau Kompas TV, mereka sempat ketemu dengan Pak Basu ya. Pak Basu ini juga dulu pernah menjadi dosen tamuku, ada beberapa mata kuliah yang diajar beliau. Pak Basu itu ngomong sama beberapa media bilang bahwa mohon maaf untuk sekarang kami tidak mau berbicara apapun, kami tuh lagi lelah katanya, udah pada tidur semuanya. Poinnya adalah kalau memang keluarga Daru ngerasa bahwa mereka tuh dibungkam dalam tanda kutip ya, itu kan ada beberapa kali mereka sempat ketemu sama wartawan, justru mereka yang tidak mau begitu. Itu secara pandangan mata, tapi tetap bagi orang yang curiga ngerasa bahwa kenapa mereka tidak bersuara, apakah jangan-jangan takut gitu nanti kalau ada A, B, C, dan D. Untuk bagian ini menurut aku masih belum bisa diklarifikasi benar atau enggak, tapi dengan beberapa kali pihak keluarga, terutama kakak dari kakak iparnya mendiang, Meta Bagus, yang kelihatan beberapa kali juga ngomong di media, sepertinya indikasi kalau dibungkam itu tidak benar, teman-teman. Cuman, kalau menurut aku sih ini seperti keterangan dari Pak Susno Duaji ya, sepertinya ada sebuah informasi yang sensitif yang berhubungan dengan dignity atau harga diri yang mungkin kalau ini terbuka, ini akan menjadi satu hal yang memalukan bagi mereka. Apakah mengarah ke sana? Coba kita bahas poin-poin pada saat mantan Kabar Eskrim ini diwawancara di Kompas TV. Jadi poin yang pertama adalah terkait dengan petunjuk dari kebiasaan mendiang.
Nah, kan ada dua hal yang sudah diklarifikasi bahwa kayak pertama buang sampah nih. Ini adalah hal yang sangat aneh. Karena apa? Ada beberapa catatan yang aku amati dari berbagai macam sumber yang dilakukan pada saat kita nggak tahu apakah itu sampah, tapi bentuknya adalah di kotak di plastik hitam tipikal buat sampah. Dan itu kan diangkat, ditaruh di luar, itu sekitar jam setengah 12 malam, hanya sekitar 1 menit sejak kedatangannya dari kantor Kemlu. Nah, poinnya apa di sini? Yang pertama, keterangan dari Siswanto di sejumlah media mengatakan bahwa biasanya Pak Daru itu meletakkan sampah, mau itu sedikit atau banyak atau besar, itu biasanya di depan kamarnya karena memang disediakan tempat sampah di situ, dan Siswanto juga sebagai petugas kebersihan memang kebiasaannya setiap pagi itu yang ngambilin sampah tersebut. Nah, kemudian juga kejanggalan keduanya, di malam hari itu kondisi kos-kosan di area tersebut sedang hujan rintik-rintik, dan kotak sampah yang dia buang itu letaknya berada di depan kos-kosannya, boleh dibilang adalah di pinggir jalan, di depan toko vape tersebut. Dengan kondisi lagi hujan rintik-rintik, dengan bawa sampah malam hari, kok mau ditaruhnya di situ jauh-jauh begitu loh. Kenapa nggak di depan kamarnya aja, kan udah malam dingin gitu. Ngapain taruh di luar sana? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kejanggalan dari isu plastik hitam ini. Jarak antara kedatangan dan juga membuang plastik hitam tersebut itu kan cuma 1 menit. Padahal logikanya gini, hanya dalam waktu 1 menit ada bungkusan kelihatan besar, terus juga diikat cukup rapi. Apakah bisa dikerjakan sebegitu cepatnya? Karena pada umumnya kita kan butuh waktu ya paling nggak 2 menit, 3 menit untuk mengkolek atau mengumpulkan barang-barang yang mau dibuang. Jadi dugaannya bahwa tempat plastik hitam tersebut memang sudah disiapkan. Kalau untuk mengikat, ya mungkin tidak butuh waktu lama. Tetapi apa isinya, ini yang menjadi salah satu teka-tekinya. Karena menurut Pak Susno Duaji di sini bahwa buang sampah itu tidak diberi penjelasan secara detail dari penyidik beberapa hari lalu, tapi terungkap hanya sedikit saja. Yang sedikit ini juga luar biasa cukup sensitif ya, di mana dikatakan dari Direskrimumnya bahwa ada 2 alat yang sensitif tersebut yang berhubungan dengan kebutuhan pribadi seorang pria dewasa. Itu kan ditunjukkan. Wartawan tanya, Pak, kok ada 2 alat tersebut katanya. Direskrimumnya bilang bahwa itu kami dapatkan dari 2 tempat. Yang pertama adalah dari sampah, tempat sampah tersebut, dari plastik hitam tersebut, dan yang kedua adalah dari tas yang berada di bawah tangga darurat di lantai 12 rooftop di kantor Kemlu yang ditinggalkan di situ. Itu adalah penjelasan dari Direskrimumnya, dan dikatakan bahwa kalau dibilang, kalau dijelaskan secara detail, mungkin itu bisa menjadi satu hal yang membuat malu pihak keluarganya karena berhubungan dengan hal-hal pribadi. I don't know ya, maksudnya bukankah itu udah bagian yang sangat hal pribadi sekali? Kalau kita amati kan apa ya, poin-poinnya begini, di awal-awal ada disebutkan nama perempuan yang sosok V tersebut ya, yang dikatakan penyidik juga ada bersama V, sudah diperiksa, sudah dicari tahu apa hubungannya, tetapi kami tidak bisa jelaskan karena itu adalah urusan privasi. Urusan privasi perempuan, ada 2 alat tersebut, itu kan ngebuat masyarakat itu berpikir, berusaha menghubungkan, mengconnect the dots gitu ya, dengan bagian-bagian yang berhubungan kok arahnya ke situ gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa penyidik itu melindungi hal-hal pribadinya mendiang, kok bertolak belakang dengan bagian ini. Oke, yang kedua adalah terkait dengan keberadaan mendiang 1 jam 26 menit yang berada di rooftop lantai 12 tersebut. Dan ini pun dikatakan bahwa ini bukanlah kebiasaannya mendiang begitu, karena mendiang tidak pernah selama itu di sana. Tetapi kan beberapa narasumber yang di media itu mengatakan mereka sih yakin ini bukan karena mau healing atau mau merilis stres gitu ya.
Cuma dugaannya adalah karena menghindari dari kejaran orang dengan berbagai macam background dan versi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Cuman dari kedua hal ini hubungannya apa gitu? Karena ini adalah dua hal yang dilakukan oleh mendiang yang di luar kebiasaannya. Kalau dari di rooftop lama tersebut dan juga meninggalkan barang-barang tersebut, bahkan juga dikatakan ada rawat di rumah sakit, rekaman medisnya di rumah sakit swasta, itu juga ada di tas tersebut. Apa maksudnya? Kalau memang, mohon maaf nih, seandainya ya, kalau mendiang itu pengen mengakhiri diri sendiri, membuang hal-hal yang ngebuat malu, kenapa misalnya kayak alat tersebut yang berada menurut penyidik di tasnya, ditinggalkan di kantor tersebut, kenapa tidak dibuang? Dibuang kotak sampah di luar atau dihancurkan, hal yang sangat gampang. Begitupun juga dengan rekaman sakitnya di sebuah rumah sakit. Kenapa tidak dibakar, dihancurkan kalau tujuannya ingin menghilangkan jejak tersebut agar namanya baik atau seperti apalah untuk menutupi hal-hal sensitif. Tapi kan itu semua tidak dilakukan, justru ditinggalkan di kantornya yang notabene ini bakal ketahuan sama orang gitu loh. Kalau dia meninggalkan kan dari Grand Indonesia menuju ke kantor Kemlu, itu ada banyak sekali tempat sampah. Buang aja di situ, diambil sama pemulung pengemis, juga udah aman, bakal sulit untuk diketahui. Jadi kalau apa ya, nggak heran banyak masyarakat nggak yakin kalau ini adalah ciri-ciri atau perilaku yang khusus, yang khas pada orang yang mau mengatakan goodbye pada dunia ini. Nah, kemudian terkait dengan handphone. Nah, handphone ini bisa dicek menurut Pak Susno 2J adalah untuk bisa dilakukan pengecekan terakhir terkait dengan siapa yang dikontak terakhir kali dan apa yang dibicarakan. Kalau dari implikasinya aku menangkap sepertinya sudah tahu nih Pak Susno dan juga penyidik, karena juga Pak Susno aku yakin mendapatkan bocoran-bocoran apa yang dibicarakan dan juga siapa yang dikontak. Dugaan sangat kuat kontak terakhirnya adalah dengan sang istri yang di Yogyakarta dan ada komunikasi yang dibicarakan karena indikasi pada saat penyidik mengatakan bahwa HP dari mendiang itu sudah tidak aktif setelah berkomunikasi terakhir dengan istrinya di Yogyakarta. Nah, ini bisa dicek ya dengan Seldom, dengan BTS, dengan berbagai macam provider. Itu sangat gampang sekali dengan surat yang dikeluarkan dari authority untuk ke operatornya, dan dari pihak istri pun bisa dikonfirmasi apa yang dikomunikasikan di malam terakhir itu. Apa yang dibicarakan gitu. Jadi ya dugaannya sini menjurus ke urusan pribadi. Tapi gini ya, ada masalah apapun, urusan pribadi apapun, kalau memang itu tersebut terjadi, toh pada akhirnya kan pihak keluarga mengatakan tidak yakin kalau semua ini adalah kejadian keinginan dari mendiang, terlepas apapun isu tersebut. Nah, ini apakah hilang atau dihilangkan? Menurut aku sih ya beneran dihilangkan, karena kalau Pak Susno 2J kan memberikan penjabaran dalam wawancara ini adalah sifatnya yang netral gitu ya. Cuman jelas ini dihilangkan karena kalaupun mendiang itu menonaktifkan HP-nya bukan berarti HP-nya dibuang begitu aja. Logikanya adalah dia pasti tidak mau data-data orang-orang yang disayangi itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak benar. Misalnya ada kontak keluarganya, bapaknya, ibunya, kontak juga bankingnya. Kalaupun dia tidak mengaktifkan, pasti HP-nya disimpan. Tidak dibuang begitu aja kayak buang kotak sampah dengan alasan tadi. Jadi kalau simpulan sampai saat ini dari penyidik tidak ada orang lain terlibat, menurut aku sih ya terlalu dini ya, karena ada banyak kejanggalan yang masih belum terjawab, dan kalau ini memang berhubungan dengan data-data yang sifatnya sensitif, dan itu harus dibuka untuk membuka kasus ini kembali untuk menunjukkan ada faktor atau unsur pidananya, ya suka tidak suka memang harus dibuka, karena kalau demi menutupi hal-hal pribadi tapi justru itu ngebuat kasusnya semakin berantakan dan tidak ada unsur pidananya, ya itu terserah dari pihak keluarga apakah ini mau dibuka secara utuh atau tidak. So, sementara itu yang sudah aku update dulu dari beberapa sumber, dan kalau dibilang kasusnya sudah mentok, menurut aku penyidiknya masih belum mentok lah, karena ada beberapa hal yang masih ada potensi besar, terutama data-data otopsi, adanya luka-luka yang mengindikasikan adanya kekerasan benda tumpul di situ, itu kan juga masih interpretasi yang katanya itu adalah akibat dari mendiang mencoba naik tembok pada saat di lantai 12. Coba direkonstruksi.
Apakah bisa lukanya seperti itu? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa.